Oke, semua balik lagi sama gue Daprel. Jadi buat video kali ini gue pengen bahas mengenai light bar, yaitu light bar yang ini nih. Nah, ini light bar murah aja yang biasa aja. Ini sebenarnya kosong, barangnya udah dipasang di sini. Nah, karena gue beli online ya mau gak mau harus coba dulu gitu. Biar kalau ada apa bisa klaim garansi. Tapi kita nanti mau lihat apa aja sih dalam box ini, sama apa aja fiturnya, keunggulannya, sama sebenarnya light bar itu guna apa enggak sama recommended atau enggak gitu. Sebenarnya ya itu berbasis opini gue sih. Oke, jadi kita pindah ke kamera yang di atas. Oke, jadi ini boxnya. Ini lumayan panjang nih. Boxnya berapa senti nih? Ini satu kotaknya ini kan 5 senti. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 50 senti si boxnya. Ini panjang banget nih. Nah, sebenarnya buat si ini sebenarnya merek generik gitu ya, merek generik aksesoris dari Cina gitu. Padahal tokonya dia mereknya Qualta Neo Screen Bar. Tapi kayaknya dia ini OEM ya itulah. Nah, ini buat gambaran belakangnya. Sini ada spesifikasinya sedikit. Nah, ini yang jadi ada dua versi. Ada yang versi biasa, yang screen bar biasa, sama yang RGB Dynamic. Ini gue yang RGB Dynamic. Tapi sebenarnya menurut gue yang RGB Dynamic ini kurang worth it. Kalau mau dibeli lebih baik beli yang biasa aja. Kalau misalkan gak butuh-butuh amat sama si RGB ini. Ntar gue jelasin kenapa sebenarnya kurang worth it. Nah, di sini ada spesifikasinya, dia campuran sebenarnya bahannya dari ABS sama aluminium alloy. Buat konsumsi dayanya itu maksimum di 10 watt sama inputnya itu di 5 volt tegangannya. Gak terlalu boros sih, aman aja sebenarnya. Tergantung juga gimana kecerahan yang ntar dipilih. Nah, terus ini tadi kan gue bilang sebenarnya udah dibuka, tapi gue repack lagi si seadanya biar kalian tahu gimana sih experience-nya. Nah, ini si light bar-nya. Dikasih juga kabelnya. Ini gak di ini lagi. Kabelnya dia modelannya yang Type C L gini. Nah, terus dia ke USB standar. Kabelnya agak tipis tapi ya oke lah. Karena light bar-nya juga cukup murah. Dan di sini ini adalah stand-nya. Nanti kita lihat. Di sini ada buku manualnya. Nah, buku manualnya udah dia ada bahasa Cina sama bahasa Inggris. Sebenarnya ini wajib sih dibaca buku manualnya karena dia kontrolnya agak nggak intuitif menurut gua. Nah, di bawah buku manualnya ada si stand ini. Ini stand besi aluminium kayaknya. Nah, ini tuh buat nanti alternatif penyimpanan si lampunya. Misalnya kita buka si LED-nya. Nah, ini adalah LED di belakangnya. Yang nanti RGB-nya tuh di belakang sini. Sedangkan LED yang arah ke meja, nah ini di depan sini. Dia agak apa ya, agak ke dalam gitu. Jadi nanti dia tembakannya tuh menyesuaikan. Nah, sama ini buat mounting buat ke si holdernya, si klipnya. Jadi cara masangnya itu nanti sebenarnya ini nggak tahu sih ini buat apa ya. Dia kayak perekat gitu, tapi gue belum tahu ini sebenarnya fungsinya buat apa. Si perekat putih ini. Nah, ini klip dia sebenarnya ditaruh biasa di atas monitor kayak webcam. Dia seperti ini. Nah, di sini ada tulisan cara memasang si light bar ke sininya. Itu dia katanya sliding blocknya di rotate aja. Nah, jadi si sliding block ini dimasukin ke slot di sini, terus diputar aja. Ini masuk. Nah, masuk. Terus diputar aja. Jadi dia nempel kayak gini. Inilah ntar assembly-nya. Nah, terus apa sih fungsi yang stand tadi yang ini, yang aluminium? Dia tuh kalau misalkan mau ditaruh sebagai lampu yang vertikal, dia bisa juga. Mungkin nanti gue kasih ilustrasi di gambar atau gimana. Nah, jadi dia vertikal kayak gini. Kalau misalkan mau ditaruh jadi ambient light di meja, samping meja atau di ruangan gitu. Jadi bisa sih sebenarnya kayak gini. Nah, terus si lampu ini dia buat kontrolnya itu ada dua, ada di kanan, ada di kiri. Nah, yang kanan ini buat lampu biasa, yang kiri ini nanti buat lampu yang RGB.
dia di touch gitu. Nah, buat input dayanya si USB-nya ntar dicoloknya ke sebelah kanan sini. Jadi gak tepat di tengah, tapi di sebelah kanan pojok sini nih. Nah, yang ini. Agak aneh sih, tapi nanti waktu dipasang si ininya, si holdernya, itu dia ada jalur buat kabelnya. Jadi gak terlalu berantakan lah. Misalkan nih dipasang si kabel USB-nya, jadi dipasang ke sini. Tuh, ini ada klip atau jalur buat kabelnya. Sini. Jadi nanti kayak gini, gak terlalu berantakan lah. Barulah si kabelnya ke bawah belakang monitor gitu. Kita cobain colokin dulu. Nah, ini di sebelah kanan bisa disentuh buat nyalain. Nah, disentuh lama dia bisa ngeredupin atau nerangin. Nah, gitu. Nah, terus di sebelah sini ini agak kurang kelihatan ya, tapi di sini tuh ada titik kecil. Dia tuh buat ngubah temperatur si warnanya. Yang LED depan dia sebenarnya yang di depan itu dia cuma warna putih, tapi temperaturnya bisa diganti-ganti. Dia bisa. Nah, ini cool, ini warm banget, ini natural. Kelihatan kan bedanya. Kalau misalnya nanti di kondisi yang agak gelap ini pasti lebih kelihatan. Buat matiin disentuh aja. Sama dia nyala matinya enak, ada animasinya gitu. Jadi gak langsung nyala mati. Ada prosesnya, running light-nya gitu. Nah, di sebelah kiri ini adalah di sebelah sininya ada tulisan M kecil. Ini kurang kelihatan ya, tapi di sini ada M kecil. Ini sama disentuh juga buat ngontrol yang belakang ini. Kalau ditahan dia nyala. Nah, ini buat ambient light yang ke belakangnya. Ini gak tahu sih sebenarnya kecerahannya bisa diatur atau enggak, tapi gue belum nemu caranya. Nah, terus kalau misalkan kita tahan lama, nah dia ini mode yang berdasarkan suara. Kok kayaknya 2 kali. Nah, di tap 2 kali berdasarkan cara gua ngomong dia ngeambil si suaranya. Jadi ditahan lama buat nyalain sama matiin, di tap sekali buat ganti warna, di tap 2 kali buat pindah ke mode berdasarkan suara. Kalau misalnya mau keluar dari mode berdasarkan suara ya tinggal tap 2 kali lagi. Nah, dia gini. Terus bisa cycle juga antara warnanya. Nah, tapi mengapa sih menurut gua ini si yang RGB ini tuh gak worth it? Gara-gara gua sebenarnya pengen yang beli RGB ini pengennya di belakangnya warm white juga kayak yang bagian depannya. Ternyata gak ada, pilihan warnanya tuh terbatas. Sudah ini merah, ungu, hijau, nah, terus ini biru yang running antara biru ungu diganti-ganti gitu. Ini juga hijau yang running. Jadi gak ada warm white. Padahal gue pengennya ke belakangnya tuh nembak warm white juga gitu buat ambient light-nya. Tapi malah dikasih menurut gue fitur yang kurang berguna gitu. Kayak yang si suara ini. Kalau buat gue ini yang suara ini kayak gak kepake aja gitu. Jadi mendingan walaupun ya si mode suaranya banyak gitu ya bisa diganti-ganti juga. Nah cuman menurut gue lebih baik kayak bisa dikonfigurasi lebih banyak aja gitu dibanding kayak gini. Mendingan warnanya bisa diatur lebih banyak, fitur RGB-nya bisa lebih digunakan gitu. Kayak kurang aja sebenarnya, tapi kan harganya cuman ini juga sih, cuman 300.000 kalau misalkan yang lampunya depan doang, yang ini doang, yang bagian depan ini doang,
itu cuma 100 ribuan, under 200 lah. Kok ini under 400. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian gak perlu-perlu amat sama si ininya, RGB yang di belakang ini, mendingan yang biasa aja, gak usah yang RGB gitu. Nah, mati ini ditahan gitu. Oke, sekarang kita bakal coba pasang di monitor lagi sama gimana sih tembakan si layarnya. Nah, ini udah ditaruh di atas monitor gua. Coba kalau misal ini tuh sebenarnya karena di sini ada gua pakai lighting, coba kalau lighting gua dimatiin dulu, dia baru bakal kelihatan seberapa berpengaruhnya. Kan gelap banget. Saya nyalain, ditinggiin si kecerahannya, dan dia mulai kelihatan di bawah sini. Cuman apakah dia kena ke si monitornya? Nah itu ya balik lagi tergantung di si lu ntar naronya seberapa miring gitu. Nah ini bisa diganti juga, misalkan pengen yang natural gitu. Nah buat masalah apakah si monitor light bar ini berguna atau enggak, ya menurut gua balik lagi tergantung peruntukannya. Kalian butuh ini buat apa? Kalau buat dekorasi doang ya udah dekorasi doang gitu. Nah sebenarnya gue tuh pengennya buat nerangin daerah si keyboard gue ini, misalnya lagi nulis atau apa, jadi lebih enak gitu. Soalnya kalau misalkan gak pakai ini, dia gelap banget si bawahnya. Sebenarnya di aslinya ini gak segelap ini ya, ini gara-gara efek kamera aja. Cuman kayak lebih enak aja kalau misalkan ada penerangan lagi gitu, jadi lebih enak. Kalau misalkan dibilang kalau misalkan gue meet di komputer ini, webcam ditaruh di mana, sebenarnya gue ya tuker-tuker sih. Ya emang agak capek, agak ribet ya, tapi lebih enak aja kalau misalnya ada like bar. Apakah ngerusak si monitor ya gue gak tahu, itu terserah keyakinan kalian dah. Cuman menurut gue kalau misalkan beratnya segini itu gak ngerusak, gak berat-berat amat juga soalnya. Ini kita cobain nyalain si RGB-nya. Nah kalau ada RGB-nya kayak gini, kalau misalkan ada suara itu. Cuman ya itu warna-warni, padahal pengennya warna white doang. Itu sih sebenarnya yang bikin menurut gua ini kurang worth it gitu. Oke, mungkin itu doang yang bisa gua bahas di video kali ini. Kalau misalkan ada kurang ataupun salah kata atau apapun itu sorry banget. Kalian juga bisa cek di sosial media gue yang lain. Kalau misalkan mau lihat beberapa konten gue yang lain, nanti gue taruh di deskripsi atau bakal dimunculin di bawah sini. Sama like kalau misalkan suka, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen aja di bawah. Oke, thank you yang buat nonton.